Well, now we learn about grammar. Pronouns. Kita akan belajar tentang grammar. Grammar itu adalah tata bahasa, aturan-aturan bahasa Inggris. Yang kita bahas hari ini adalah pronouns. Pronouns are words that take the place of a noun. Pronouns adalah kata-kata yang menggantikan sebuah kata benda, atau singkatnya kata ganti benda. Examples, ini contohnya. My father works hard. Ayahku bekerja keras. He works in a factory. Dia bekerja di sebuah pabrik. My father itu kata benda, posisinya sebagai subjek. Itu boleh digantikan dengan kata dia laki-laki. Ya, ayah laki-laki, satu orang, maka kata ganti bendanya adalah he. Dia laki-laki. Jadi my father works hard. He works in a factory. Laila is my sister. Laila adalah saudara perempuanku. She is 12 years old. Laila karena perempuan, posisinya sebagai subjek dan satu orang. Dalam bahasa Inggris, kata ganti bendanya adalah she. Jadi kalau laki-laki pakai he, kalau perempuan pakai she. Laila is my sister. She is 12 years old. Laila adalah saudara perempuanku. Dia berusia 12 tahun. I have 3 pens. Aku punya 3 pen. They are black, blue, and red. Mereka berwarna hitam, biru, dan merah. Mereka siapa? Mereka 3 pen tadi. Nah, itu kata benda berjumlah lebih dari satu, tempatnya ada di objek. Nah, kemudian mereka bolpen tadi, itu kata gantinya adalah they jika posisinya sebagai subjek. Jadi I have 3 pens, saya punya 3 pen. They are, jadi they are maksudnya 3 pen tadi itu black, blue, and red, berwarna hitam, biru, dan merah. Oke, mari perhatikan di sini ada perubahan beberapa kata, yaitu untuk kata ganti benda. Kalau posisinya sebagai subjek, subjek itu adalah pelaku. Di dalam sebuah kalimat, itu ada namanya subjek, yaitu pelaku. Orang yang melakukan sesuatu. Di sini kalau dalam bahasa Inggris ada I. Apa I? Saya. You, kamu. They, mereka. We, kita atau kami. He, dia untuk laki-laki. She, dia untuk perempuan. It, dia, ini untuk benda. Nah, kalau posisinya sebagai objek, objek itu adalah yang dikenai pekerjaan. Contoh, ibu memanggil saya. Ibu itu subjeknya, saya adalah objeknya. Nah, kalau kata saya tempatnya di objek, itu I tadi berubah menjadi me. You tidak berubah, tetap you. They berubah jadi them. We berubah jadi us. He berubah jadi him. She berubah jadi her. It berubah, tetap ya, untuk it tetap it. Jadi nggak berubah. Di sini yang tidak berubah adalah you dan it. Betul. Kemudian ada possessive adjective. Kata ganti milik yang diikuti benda yang dimiliki. Contoh, bukuku atau buku saya. Jadi ada kata benda, yaitu bendanya buku, milik saya, buku milik saya. Dalam bahasa Inggris itu menggunakan my book. Jadi bukan I book, tapi my book. Kalau bukumu berarti your book. Kalau buku mereka, their book. Buku kita, our book. Bukunya dia, yang punya buku laki-laki berarti his book. Bukunya dia, yang punya buku perempuan berarti her book. Nah,
It's ini untuk benda. Contohnya buku itu berwarna warna buku itu, warna yang dimiliki buku itu berarti its color. Its color, gitu ya. Kemudian ada possessive pronoun. Possessive pronoun maksudnya adalah kata ganti milik tanpa diikuti benda yang dimiliki. Contoh, mine. Mine itu artinya milikku. Jadi yang dimiliki apa nggak disebutkan bendanya. Yours, milikmu. Theirs, milik mereka. Ours, milik kita atau milik kami. His, miliknya dia yang punya adalah laki-laki. Hers, miliknya dia yang punya perempuan. It's, miliknya dia yang punya itu adalah benda atau binatang. Examples, oke, perhatikan contohnya. Where is Fanny? Di mana Fanny? I need to speak to him. Saya butuh untuk bicara kepadanya. Fanny karena laki-laki dan di sini kata gantinya untuk objek. Nah, posisi di belakang, dia laki-laki di belakang itu pakai him, ya, bukan he. I need to speak to him. Saya butuh bicara kepadanya. Next, the floor is very dirty. Lantai itu sangat kotor. My sister is mopping it. Saudara perempuanku sedang mengepelnya. Mengepel apa? Mengepel lantai. Karena posisinya lantai sebagai objek dan kata gantinya adalah it. Jadi my sister is mopping it. Next, my father bought me 3 books. Ayahku membelikan aku 3 buku. Perhatikan yang di garis bawah, 3 books. 3 buku. I like them very much. Saya sangat menyukainya. Menyukai apa? Menyukai 3 buku tersebut. Karena posisinya sebagai objek, saya menyukainya, menyukai buku. Jadi karena jumlahnya lebih dari 1, itu menggunakan kata them. Ya, dan posisinya sebagai objek. Next. This book is mine. Buku ini milikku. Nah, jadi di belakang mine tidak menyebutkan kata benda lagi. This book is mine. Buku ini milikku. And then, this pen is mine. Pen ini milikku. That pen is yours. Pen itu milikmu. Oke, vocabulary about family. Kita akan belajar kosakata tentang family. What is family? Apa itu family? Ya, benar, keluarga, ya. Oke, kita bagi menjadi 2. The first is a nuclear family consists of a father, a mother, and their children. A nuclear family maksudnya adalah keluarga inti. Terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak mereka. Words related to nuclear family are, kata-kata yang berhubungan dengan keluarga inti adalah father, apa father? Ayah. Mother, ibu. Son, anak laki-laki. Daughter, anak perempuan. Brother, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Sibling, saudara kandung. Husband, suami. Wife, istri. Oke, silahkan diulang-ulang dan ditirukan ya, supaya hafal. Next, relatives are people connected by blood or marriage. Jadi relatif itu adalah hubungan kekeluargaan, adalah orang-orang yang terhubung karena hubungan darah atau pernikahan. Grandmother. What is grandmother? Apa itu grandmother? Nenek. Ya, betul. Grandfather, kakek. Grandchildren, cucu. Granddaughter, cucu perempuan. Grandson, cucu laki-laki. Aunt, bibi. Uncle, paman. Nephew, keponakan laki-laki. Niece, keponakan perempuan. Cousin,
saudara sepupu.